Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ustazah berharap kalian tetap semangat, selalu ceria dalam mengikuti pembelajaran ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Pagi ini kita masih belajar pada tema 2 atau buku 2B pada subtema 4, yaitu tentang bermain di tempat wisata. Nah, Ustazah mau tanya nih, kalian pernah bermain ke tempat wisata tidak? Atau pernah mengunjungi di tempat wisata? Insya Allah pastinya pernah ya, nak ya. Misalnya ke pantai, pernah ke pantai tidak? Atau wisata kita di Tenggarong, ke museum, ke planetarium, ke waduk, atau di tempat yang lainnya nak ya. Nah, di situ Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan. Adapun ukhrawi kita pagi hari ini terdapat pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Nah, anak ustazah yang hebat, Allah menciptakan alam semesta sangat sempurna, dan semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Seperti nih, kalian pernah berwisata ke pantai? Nah, di situ ada kerang-kerangan. Kerang-kerangan itu bisa kita olah menjadi sebuah karya. Nah, tema kita pagi hari ini yaitu tentang membuat prakarya dari bahan alam. Kalian bisa membuka di buku kalian halaman 107 sampai 110. Yuk, kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum belajar, mari kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak ustazah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah diharapkan yang pertama, kalian tahu bahan-bahan alam saja yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan bahan alam tersebut menjadi sebuah prakarya. Bagaimana contoh karya alam? Ada yang tahu? Yuk kita simak video pembelajaran ustazah berikut ini. Baik, kita masuk pada pembelajaran tentang kreasi dari bahan alam. Kreasi atau kerajinan tangan merupakan sebuah hasil keterampilan dari tangan. Kreasi bisa kita buat dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan alam bisa diperoleh dari bagian-bagian hewan atau dari bagian-bagian tumbuhan. Selain bahan alam, diperlukan juga bahan-bahan dan alat lainnya seperti kertas, gunting, pensil, dan juga lem. Nah, itu beberapa alat yang kita gunakan untuk membuat kreasi bahan alam. Kertas biasanya digunakan untuk tempat media membuat prakarya. Pensil biasanya digunakan untuk membuat pola gambar. Dan gunting biasanya digunakan untuk, ya betul, untuk memotong atau menggunting bahan alam yang kita gunakan. Yang terakhir apa? Iya, lem. Nah, lem ini kita gunakan untuk menempelkan bahan alam tersebut. Baik anak-anak ustazah yang hebat, bahan-bahan alam itu apa sih? Ada yang tahu bahan-bahan alam itu apa? Nah, ustazah kasih tahu ya. Bahan-bahan alam itu bahan yang ada di sekitar kita. Biar mudah mengingat, bahan-bahan alam itu bahan yang diciptakan oleh Allah. Nah, ada dua nih biasanya prakarya. Ada bahan alam, ada bahan buatan. Bahan buatan itu seperti plastik ini nih. Ada botol plastik, ada sedotan, ada apa lagi ya bahan buatan?
Ya, ada kertas. Nah, kertas origami itu bukan bahan alam, nah ya. Itu bahan buatan, kertas origami. Ingat, bahan buatan itu manusia yang membuat. Tapi kalau bahan alam itu yang menciptakan Allah. Misalnya bahan alam yang sering digunakan, bahan alam dari hewan. Nah, ada cangkang telur. Nah, ini dari ayam, nah ya. Ada bulu ayam. Terus ada lagi cangkang kerang. Nah, ini bahan alam dari hewan. Sedangkan bahan alam dari tumbuhan apa saja? Pasti kalian sudah tahu. Ya, betul sekali. Ada daun, ada ranting, ada biji-bijian, ada akar, ada batang. Banyak sekali ya dari tumbuh-tumbuhan. Dan kalau dari bunga ada putik bunga. Nah, saja yang hebat itu beberapa bahan alam yang kita butuhkan untuk membuat sebuah prakarya. Apa saja sih yang bisa kita buat dari bahan alam itu? Misalnya, kalian bisa membuat bingkai. Nah, menghias bingkai ini menggunakan cangkang. Ya, betul sekali, menggunakan cangkang kerang. Ya, nak ya, ini bingkai foto digunakan dengan cangkang kerang. Bisa juga kita menggunakan daun-daunan. Nah, seperti ini nih, bahan alam dari tumbuh-tumbuhan yang dari daun-daunan. Bisa juga kalian menggunakan dari biji-bijian. Nah, seperti ini nih contohnya. Kita membuat kolase dari biji-bijian. Masya Allah. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, di buku kalian di halaman 107. Coba kalian lihat di situ, ada bahan alam apa saja? Iya, ada berbagai macam bahan alam, nah ya, yang dari hewan dan dari tumbuhan yang sudah kita sebutkan tadi. Dan juga di situ juga ada contoh karya dari bahan alam. Ada apa di situ? Ya, ada bingkai. Nah, ada bingkai foto tadi yang sudah saya tunjukkan. Dan juga bisa juga membuat tempat pensil. Iya, menghias tempat pensil menggunakan bahan alam. Selanjutnya, boleh kalian buka di halaman 108. Nah, di halaman 108 itu nomor 1, kalian diperintahkan untuk mewarnai mana saja sih yang dari bahan alam. Coba kalian lihat yang A. Apa itu yang A? Cangkang? Iya, ini cangkang kerang. Itu bahan alam bukan? Betul sekali, itu merupakan bahan alam. Silahkan kalian warnai yang ada di kolom kecil di bawahnya itu, nak ya. Silahkan diwarnai di situ kalau dia merupakan bahan alam. Yang B, coba lihat yang B. Yang B apa ini? Ya, itu botol. Botol apakah merupakan bahan alam? Ya, bukan, itu bukan bahan alam, itu bahan buatan. Ingat, bahan alam itu Allah yang membuatnya, yang menciptakan. Sedangkan bahan buatan itu buatan manusia. Botol itu buatan manusia, berarti bukan bahan alam. Nah, selanjutnya yang C. Yang C, bunga mawar. Bunga mawar itu apakah merupakan bahan alam? Ya, pinter, keren, betul sekali. Nah, silahkan kalian lanjutkan sayang ya. Mawar merupakan bahan alam. Kasih warna di kotak kecilnya. Lanjut yang 2. Nomor 2, dikasih tanda centang yang merupakan karya dari bahan alam. Nomor 2, yang A. Yang A itu ada cangkang telur. Terus ada bunga di dalam cangkang. Apakah merupakan bahan alam? Betul sekali, itu merupakan bahan alam karena cangkang telur itu dimanfaatkan untuk pot bunga tadi, nak ya, untuk menanam bunga. Nah, itu silahkan kalian centang karena merupakan bahan alam. Yang B, bentuk apakah ini? Ya, ini merupakan bentuk burung. Bentuk burung ini ditempel menggunakan daun-daunan. Apakah merupakan bahan alam? Betul sekali, keren. Kalian luar biasa. Itu merupakan bahan alam. Silahkan dikasih tanda centang. Nah, silahkan dilihat C, D, E, dan F.
Jika itu merupakan bahan alam, silahkan kasih tanda centang. Kalau bukan, cukup dibiarkan atau kasih tanda silang. Lanjut di halaman 109. Di halaman 109, kalian diperintahkan untuk menulis bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat karya itu. Yang A misalnya nih, bunga matahari. Bahan apa saja ya yang kita gunakan untuk membuat? Ada bahan alamnya apa saja? Ya, bahan alamnya biji-bijian. Dan alatnya apa yang digunakan? Di situ ada bahan alam biji-bijian. Alatnya ada kertas, ada pensil untuk membuat pola, kertas sebagai dasarnya atau media menempel, dan untuk menempel apa tadi? Ya, lem. Jangan lupa lem digunakan untuk menempel. Ada 3 alat yang digunakan dan 1 bahan alam. Bahan alamnya biji-bijian, alatnya ada kertas, pensil, dan juga lem. Nah, itu jawaban untuk yang A. Silahkan ditulis di buku kalian nak ya. Yang B, perhatikan. Gambar apakah ini? Ya, itu gambar bingkai. Bingkai dihiasi menggunakan bahan alam. Bahan alam apa saja yang digunakan dan alat apa yang digunakan? Pinter sekali. Bahan alamnya adalah cangkang kerang, ya. Itu bahan alamnya dari hewan nak ya, cangkang kerang. Dan alatnya yang kalian gunakan pastinya lem, kertas, dan apa itu, ada tali ya untuk menggantung, ada tali. Nah, biar kokoh dikasih apa bingkainya? Ya, bisa dikasih triplek biar kokoh, tidak lentur atau tidak mudah robek. Nah, anak-anak saja, yang B itu ada bahan alam cangkang kerang, terus alat yang digunakan lem, triplek, dan tali yang digunakan. Nah, silahkan kalian isi di buku kalian. Dan C dan D silahkan kalian isi sendiri. Bahan alam apa yang digunakan dan alat-alatnya apa saja yang digunakan. Nah, yang di nomor 4 itu, di situ ada gambar mini akuarium. Silakan jika bisa kalian hiasin tuh menggunakan bahan alam. Boleh menggunakan biji-bijian, boleh menggunakan daun-daunan. Nah, silahkan ditempel di situ atau bisa juga ditabur dengan pasir. Ada pasir warna? Nah, itu juga bisa kalian gunakan. Atau bisa beras dikasih warna, pewarna makanan. Itu juga menghasilkan karya yang sangat bagus ya, karena bermacam-macam warnanya. Nah, baik anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Terakhir di halaman 10. Nah, di halaman 10 itu ada 1 kartu ucapan. Kartu ucapan selamat ulang tahun. Di situ menggunakan apa? Ya, di situ menggunakan bahan alam dari tumbuhan, yaitu biji-bijian. Silahkan jika kalian ingin mempraktekkan membuat kartu ulang tahun menggunakan bahan alam dari biji-bijian. Tapi jika tidak membuat juga tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerti apa saja bahan alam yang dari tumbuh-tumbuhan, apa saja bahan alam yang dari hewan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat selama membersamai anak-anak ustazah yang hebat. Ustazah mohon maaf. Dan terima kasih sudah ikut belajar bersama ustazah pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk melihat video pembelajaran hari ini. Terima kasih ayah bunda, semoga kita semua selalu sehat. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, bahan alam ada 2, bahan alam dari hewan dan bahan alam dari tumbuhan. Bahan alam dari hewan contohnya cangkang telur, cangkang kerang, bulu ayam, dan masih ada beberapa yang lainnya. Bisa kulit sapi ya,
itu bahan alam dari hewan. Sedangkan bahan alam dari tumbuhan ada akar, biji-bijian, daun, ada ranting, ya kan? Itu bahan alam dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ada juga dari bunga. Iya, ada kelopak bunga. Itu dari tumbuh-tumbuhan, nak ya. Dan yang ketiga, kalian harus bisa membedakan nih bahan alam dari alam dan bahan buatan. Ingat, bahan alam itu yang Allah ciptakan, yang Allah buat. Sedangkan bahan buatan adalah yang dibuat manusia. Seperti tadi, ada botol, ada kresek, ada plastik, ya, itu bahan buatan dari manusia. Ada origami, nah itu bahan buatan. Nah ya, selalu diingat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan, rajin olahraga, makan teratur, dan tidur tidak terlalu larut atau tidur cepat ya, tidur malamnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.